FM, Gema Suara Radio, menggema setiap saat. Suara Warta, terdepan dalam fakta. .4 FM, Gema Suara Radio, menggema setiap saat. Jumpa lagi dengan saya, Mala Pratami, dan rekan saya, Alfreda Brian dalam program Suara Warta edisi 15 September 2021. Sejumlah berita penting dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda siang ini. Inilah Suara Warta selengkapnya. Suara Warta, terdepan dalam fakta. vaksin Moderna hanya diberikan untuk booster tenaga kesehatan. Uji coba pembukaan mal di sejumlah kota selama PPKM level 4. PPKM Jogja turun level, tempat wisata tetap sepi pengunjung. Selain 3 informasi utama tadi, kami telah menyiapkan berbagai informasi menarik untuk Anda. Tetap di Gema Suara Radio, menggema setiap saat. Kita awali berita pertama, pendengar. Pemerintah Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 Moderna dari COVAX Facility sebanyak 8 juta dosis. Vaksin ini sudah diberikan kepada tenaga kesehatan dan juga penunjang kesehatan sebagai vaksin dosis ketiga. Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan kebijakan vaksin dosis ketiga ini ditujukan untuk memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Evelyn Natasha untuk Anda. 3 bulan yang lalu, WHO mengatakan vaksin Pfizer diyakini memiliki efikasi terbaik dalam melawan virus corona. Hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Kesehatan American Medical Association, vaksin Moderna memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap mutasi virus varian Delta. Karena vaksin Moderna memiliki jarak waktu penyuntikan yang lebih cepat daripada vaksin Pfizer. Berdasarkan tayangan YouTube CNN Indonesia, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hari Fadilah mengatakan, vaksin Moderna diberikan untuk tenaga kesehatan dalam dosis ketiga mengingat intensitas nakes yang terus bersinggungan dengan pasien rumah sakit. Lihat bahwa sejak pasca lebaran ini angka kematian daripada tenaga kesehatan itu sangat tinggi, yang terinfeksi juga cukup banyak. Nah, dari data-data itu juga mereka ada sebagian yang sudah divaksin lengkap, tapi banyak juga yang belum divaksin karena komorbid. Vaksin dosis ketiga akan meningkatkan level proteksi bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, pemberian dosis ketiga ini memang ditujukan untuk memberikan proteksi tambahan kepada tenaga kesehatan. Dan ini tentunya sudah melalui berbagai diskusi dan juga rekomendasi dari Badan POM. Dilansir tayangan YouTube Tenaga Kesehatan Hasna Metisya, para tenaga kesehatan yang sudah mengikuti vaksin dosis ketiga merasakan adanya efek samping setelah melakukan vaksin. Antara lain, rasa nyeri dan sedikit bengkak pada area suntikan, meriang, demam, sakit kepala, mual, dan nafsu makan mulai berkurang. 0-18 jam pasca vaksin yang dirasa nyeri area suntikan, badan pegel-pegel walaupun sudah minum paracetamol per 8 jam. 18-24 jam pasca vaksin, nyeri area suntikan makin terasa, sedikit bengkak, dan juga otot-otot sakit. 28 jam pasca vaksin, demam reda 4 jam kemudian. 28 hingga 48 jam, pegal-pegal berkurang, area suntikan berkurang nyerinya, hari ketiga baru nggak ada gejala sama sekali. Setelah mendapatkan vaksin Moderna ini, efek samping yang dirasakan tenaga kesehatan berbeda. Jam 3 subuh, Kak Dea kebangun dengan badan demam, sakit kepala juga udah mulai. Jam 7 pagi udah nggak kuat, ternyata suhu tubuh sudah 38 derajat Celcius. Lalu minum obat lagi sehingga suhu jadi 37,5 derajat Celcius. Itu mual, nggak nafsu makan, lalu juga ada sakit kepala parah banget. 26 jam setelah divaksin dengan Moderna. Sakit kepala berkurang, mual berkurang, udah bisa makan, tangan bekas suntikan juga udah bisa diangkat. Pemerintah dan Kemenkes berharap dengan adanya dosis ketiga ini dalam bentuk vaksin Moderna, kasus COVID-19 akan segera menurun dan kita bisa akhiri pandemi COVID-19 ini jika kita bersatu melawannya. Namun, juga tak lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Yogyakarta, Evelyn melaporkan untuk Gema Suara Radio. Informasi selanjutnya pendengar,
Beberapa mal di Indonesia mengalami penutupan selama masa pandemi ini. Penutupan yang dilakukan dimaksudkan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Namun, setelah adanya masa PPKM ini, sejumlah mal di beberapa kota sudah mulai diperbolehkan buka dalam rangka uji coba. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ninda Rahmawati untuk Anda. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang kembali diperpanjang oleh pemerintah, terdapat sejumlah daerah yang masih berada pada kategori PPKM level 4. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa aturan terkait penyesuaian aktivitas. Salah satunya mengenai ketentuan pembukaan mal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, uji coba ini dilakukan dengan implementasi protokol kesehatan di mal dan pusat perdagangan lainnya dengan kapasitas 25%. Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan. Dalam uji coba pembukaan mal ini, terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan, baik dari pengunjung maupun dari pihak pegawai dan pengelola mal. Salah satunya yaitu mereka harus sudah divaksin. Keterangan dari Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia Sutandi mengatakan, belum semua pekerja mal sudah divaksin, meskipun dari pemerintah sudah menyelenggarakan program vaksinasi. Belum semua pekerja mal ini tervaksin. Meskipun kami dari Pakon Group dengan Pemkot Surabaya sudah menyelenggarakan vaksinasi di tempat kami untuk 55.000 orang. Tetapi masih ada sekitar 34.000 orang yang masih belum tervaksin. Dalam penerapannya, uji coba pembukaan ini dinilai masih belum efektif. Akan tetapi, antusias pengunjung sangat besar untuk masuk dalam mal. Sebelumnya, mal memang belum dapat beroperasi dan sekarang sudah mulai beroperasi kembali. Hal ini tentunya mengakibatkan perubahan dan perbedaan aktivitas, baik sebelum dan saat pemberlakuan PPKM level 4, termasuk dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Salah satu pengunjung mal Kurniawan mengatakan, dirinya merasa kebingungan saat pertama kali menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Saat hari pertama saya masuk mal, itu saya sempat bingung cara menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Karena sebelumnya kan masuk mal itu hanya perlu cek suhu dan menaati protokol kesehatan. Akan tetapi sekarang harus punya sertifikat vaksin yang bisa terdeteksi di aplikasi Peduli Lindungi. Ketentuan lainnya, mungkin syarat masuk mal yaitu anak yang di bawah 12 tahun sama lansia dilarang masuk. Dan itu di dalam mal banyak gerai yang masih belum buka, hanya beberapa saja yang buka. Meski diizinkan beroperasi, bukan berarti mal buka sepenuhnya. Sejumlah tempat masih harus tutup, di antaranya seperti bioskop, tempat bermain anak, dan tempat hiburan. Karyawan dan pengunjung mal yang akan masuk juga diharuskan untuk melakukan screening terlebih dahulu melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dari Yogyakarta, Ninda melaporkan untuk Gema Suara Radio. Suara Warta, terdepan dalam fakta. Informasi selanjutnya, pendengar, pandemi COVID-19 menyebabkan sepinya tempat pariwisata. Salah satunya di daerah istimewa Yogyakarta. Semenjak turunnya level PPKM, pemerintah memutuskan untuk melakukan uji coba pembukaan destinasi wisata, namun tetap sepi pengunjung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Nuranisa Maulina, hanya untuk Anda. Semenjak pandemi COVID-19, Pantai Parangtritis sepi pengunjung. Suasana lengang terlihat di jalan utama menuju Pantai Parangtritis. Hal itu membuat pendapatan para pelaku industri wisata di kawasan Pantai Parangtritis turun drastis. Pedagang Parangtritis Suripmiati mengatakan, akibat pandemik dan sepinya pengunjung membuat kehilangan pendapatan dan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Ya dampaknya nggak bisa jualan, terus hariannya ya kayak gini. Nggak ada penghasilan. Dengan adanya penurunan level PPKM menjadi level 3, membawa kabar baik pada sektor wisata. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta,
Singgih Raharjo, saat ini terdapat 3 destinasi wisata yang diperbolehkan melakukan uji coba atas izin kementerian. Kali ini kita sudah melakukan persiapan yang cukup serius untuk ketiga destinasi tersebut. Yang pertama adalah Taman Tebing Breksi di Kabupaten Sleman, kemudian Gembira Loka Zoo yang ada di Kota Yogyakarta, dan Pinusari Mangunan yang ada di Kabupaten Bantul. Namun, setelah diadakannya uji coba di hutan pinus Mangunan sepi pengunjung, dikarenakan berbagai kendala yang ada di hutan pinus Mangunan, seperti banyak orang yang tidak membawa ponsel atau bahkan kendala jaringan. Akibatnya, banyak warga yang tidak bisa melakukan scan barcode aplikasi Peduli Lindungi. Ketua Koperasi Notowono Purwoharsono juga mengatakan bahwa yang bisa masuk tidak lebih dari separuh orang. Tenggen layanan barcode kali bahkan pun didamel beberapa tempat mesti kadang sinyal error, kadang HP-nya ndak bisa. Wah, rumit ten pinus. Kekhawatiran pengelola bertambah dengan rencana pemerintah pusat mengharuskan pemberlakuan kedatangan wisatawan dengan sistem plat ganjil dan genap. Program ini diperkirakan justru semakin mengurangi kedatangan wisatawan. Dari Yogyakarta, Nuranisa Maulina melaporkan untuk Gema Suara Radio. Suara Warta, terdepan dalam fakta. Ma, aku pergi dulu ya. Mau pergi kemana? Ke rumah teman. Mau ngapain sih? Masih pandemi kayak gini kok malah main? Mau main sekalian kerja kelompok. Sebentar doang kok. Jangan lupa minum vitamin dulu. Dipakai maskernya. Selalu di bawah hand sanitizer-nya. Iya, Ma. Udah. Aku jalan dulu ya, Ma. Iya, hati-hati, Nak. Halo sobat, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan menjaga daya tahan tubuhmu dengan meminum vitamin setiap hari agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. 105,4 FM, Gema Suara Radio, menggema setiap saat. 105,4 FM, Gema Suara Radio, menggema setiap saat. Masih bersama kami dalam program Suara Warta. Mal, tahu gak sih saat ini harga bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta sedang mengalami penurunan. Masa panen raya membuat ketersediaan stok komoditas pokok bawang merah melimpah. Betul, Brian. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong para petani serta pedagang di daerah Yogyakarta untuk melakukan diversifikasi produk bawang merah guna menjaga stabilitas harga. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Amelia Nelentika. Siapa yang tidak mengenal bawang merah? Salah satu jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai bumbu masak bisa kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya daerah istimewa Yogyakarta yang saat ini sedang masa panen raya sehingga stok bawang merah melimpah. Namun, di daerah ini justru bawang merah mengalami kemerosotan harga yang cukup signifikan. Penurunan harga tersebut menyebabkan kerugian yang cukup signifikan pula bagi para petani bawang merah. Sedangkan modal yang digunakan untuk menanam bawang merah cukuplah besar. Salah satu petani bawang merah, Agus, mengatakan harga jual bawang merah setidaknya harus di atas Rp15.000 per kilogram. Kalau untuk saat ini harga bawang merah itu 18.000, untuk ke pasaran biasanya 22.000. Kalau untuk harga bawang merah masih sekitaran 20.000 itu masih normal. Jadi jangan sampai harga bawang merah itu di bawah 15.000. Berdasarkan pemantauan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pada 11 September 2021, harga bawang merah rata-rata dijual Rp24.000 per kilogram.
menurun dari harga sebelumnya Rp28.000 per kilogram. Sedangkan harga eceran tertinggi HET yang dipatok oleh Kementerian Perdagangan yaitu Rp32.000 per kilogram. Salah satu pedagang bawang merah di Yogyakarta, Ratna, mengaku harus menjual berbagai macam bumbu lainnya untuk menutupi pemasukan atas menurunnya harga bawang merah. Penghasilan dari bawang merah tidak seberapa sih, jadi harus cari pemasukan dari penjualan yang lainnya juga. Diolah menjadi yang lainnya pun mungkin yang paling mudah ya membuat bawang goreng. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta menanggulangi permasalahan bawang merah ini dengan mendorong para petani serta pedagang yang ada di Yogyakarta untuk melakukan diversifikasi produk bawang merah. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta, Yanto Aprianto, menyebutkan diversifikasi produk bawang merah ini dilakukan demi menjaga stabilitas harga komoditas bawang merah. Makanya saya suka sering menghimbau kepada kelompok-kelompok tani atau mungkin nanti dari pengelolaan pasca panen dari dinas kesehatan, dari dinas pertanian untuk memulai disertifikasi produk. Jadi produk-produk yang ada di Jogja yang biasanya produk ini bisa diolah menjadi punya nilai tinggi gitu ya, jadi tidak jatuh harganya. Pelaksanaan diversifikasi bawang merah ini, selain meningkatkan nilai jual bawang merah saat persediaan melimpah, pengolahan bawang merah dari bahan mentah juga mampu meningkatkan mutu komoditas tersebut. Dari Yogyakarta, Amelia Nelantika melaporkan kembali ke studio. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam Gema Suara Radio menggema setiap saat. Diturunkannya status PPKM menjadi level 3, sejumlah usaha di sektor pangan sudah mulai memperbolehkan untuk melakukan dine-in. Seperti salah satu kafe di Bintaro, Tangerang Selatan yang akan memberikan harga spesial bagi pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Safira Aninda. Status PPKM di daerah Jabodetabek saat ini sudah diturunkan menjadi level ketiga. Meskipun begitu, perpanjangan PPKM ini akan tetap terus berlanjut. Dengan adanya penurunan status ini, pelonggaran aktivitas juga kerap diterapkan kepada masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, turut menjelaskan ketentuan terkait aktivitas masyarakat selama perpanjangan pembatasan berlangsung. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan, antara lain. Pertama, penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50%. Seluruh industri atau pabrik, baik yang orientasi domestik, non-esensial, maupun ekspor esensial dapat beroperasi 100%. Dengan diturunkannya PPKM menjadi level ketiga, maka persentase kegiatan masyarakat juga turut diperluas. Perindustrian serta usaha pangan juga sudah mulai diperbolehkan untuk beroperasi kembali, namun tetap dengan membatasi datangnya pengunjung. Seperti Cafe Sagaleh di Bintaro, Tangerang Selatan, meskipun tetap harus menerapkan pembatasan datangnya konsumen untuk makan di tempat, tetapi pemilik kafe ini menarik para konsumen dengan cara memberikan tawaran harga khusus selama pembatasan berlangsung. Lalu, pihak kafe juga memberikan potongan harga bagi pengunjung yang telah melakukan vaksinasi dengan cara menunjukkan sertifikat vaksin sebagai bentuk validasi untuk mendapatkan diskon dari menu pemesanan. Sebenarnya kemarin pada saat pandemi itu terjadi lagi, memang kalau dari Sagaleh sih kita memaintainnya adalah memberikan promo-promo harga khusus pada saat pandemi, pada saat mereka di rumah aja. Kemudian kita juga mendorong untuk customer biar vaksin, mereka yang udah vaksin dapat potongan diskon 50% untuk pembelian kedua, seperti itu. Jadi memang kita keluarkan semua effort kita untuk harga potongan ya untuk customer gitu. Karena saat ini makan di tempat sudah kembali diperbolehkan, maka restoran dan juga kafe sudah mulai ramai dikunjungi oleh konsumen. Datangnya para konsumen ini terjadi karena ingin kembali merasakan suasana saat makan langsung di tempat, ataupun karena ingin sekedar mendapatkan potongan harga yang ditawarkan. Seperti salah satu pengunjung Cafe Sagaleh yang datang untuk kembali merasakan suasana kafe, serta mendapatkan potongan harga yang ditawarkan oleh pihak kafe. Kalau rasa takut sih pasti masih ada ya, tapi kalau nongkrong paling ya cuman sebentar aja, cuman buat sekedar refreshing aja. Kalau di sini sih tadi bisa dapat diskon untuk pembelian kedua, jadinya lumayan nge-save lah.
Sama kalau misalkan udah divaksin, jadi tinggal ngasih sertifikat vaksinnya. Segala kebijakan yang telah ditentukan pemerintah di masa penurunan status ini diharapkan masyarakat juga untuk selalu menaati peraturan yang berlaku dalam menghadapi penyesuaian, serta dihimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dimanapun dan kapanpun. Dari Tangerang, Safira Aninda melaporkan untuk Gema Suara Radio. Suara Warta, terdepan dalam fakta. Beralih ke informasi industri kuliner nih, Bri. Pandemi COVID-19 berdampak ke setiap lini kehidupan. Kegiatan yang dibatasi seakan-akan membuat lumpuh roda perekonomian. Benar banget, Mal. Bahkan kemarin dengar-dengar, pandemi COVID-19 ini juga berdampak ke sektor industri kuliner. Sentra pembuatan kerupuk yang biasanya mengandalkan hajatan atau pernikahan, kini merasa sangat terpukul dengan adanya pandemi. Jumlah pesanan pun menurun drastis dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Adam Yunandias. Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kediri, Jawa Timur, terkenal sebagai sentra produksi kerupuk pasir. Di desa tersebut, mayoritas warganya membuka usaha kerupuk pasir rumahan atau home industry. Setidaknya ada 10 rumah yang membuka usaha yang sudah berdiri sejak 1970-an ini. Sebagian besar produksi kerupuknya adalah untuk kegiatan hajatan, seperti resepsi pernikahan dan khitanan. Kerupuk yang dibuat adalah kerupuk pasir yang terbuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan bahan dan rempah seperti garam, bawang, dan bumbu udang yang digoreng menggunakan pasir khusus. Bentuk jadi dari kerupuk ini bermacam-macam, menyesuaikan pesanan dari pelanggan. Sebagian besar pesanan pelanggan adalah kerupuk putih dan kerupuk udang. Untuk harga, kerupuk pasir ini cukup terjangkau. 1 kilogram kerupuk ini dibanderol dengan harga Rp10.000. Industri ini banyak menyerap lapangan pekerjaan karena sebagian besar pekerja dari industri ini berasal dari warga sekitar yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Di masa pandemi ini, pemerintah menerapkan PPKM yang membuat industri ini mengalami penurunan daya beli akibat dilarangnya kegiatan hajatan. Salah seorang pemilik usaha kerupuk di Desa Bulusari yang sangat terdampak pandemi adalah Muhammad Asngadi, di mana sebelum pandemi usahanya dapat bekerja seminggu penuh. Namun karena daya beli masyarakat turun, kini produksinya hanya 5 hari saja. Pada masa pandemi ini hajatan tidak dapat dilaksanakan, jadi penjualan kerupuk agak tersendat, juga pasar juga tidak terserap. Ya kita bertahan saja, memang masanya seperti ini. Muhammad berharap adanya bantuan dari pemerintah kepada industri UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi yang segala kegiatan dilakukan secara terbatas. Pemerintah sebenarnya telah menggelontorkan dana untuk membantu UMKM agar dapat bertahan di era pandemi ini. Juwaini, Ketua RT 2 di Desa Bulusari menyebut untuk mendapatkan bantuan pemerintah, pemilik industri hanya perlu mengajukannya ke balai desa. Harus mengadakan pengajuan, diseleksi mungkin dari pemerintah kabupaten. Kita minta surat dari balai desa, meminta surat izin usaha dari desa. Kalau kita benar-benar punya usaha. Pandemi membuat segala kegiatan menjadi terbatas dan UMKM menjadi salah satu usaha yang paling terdampak pandemi. Semoga pandemi dapat segera berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali. Dari Kediri, Adam Fairus Nandias melaporkan. Demikianlah sejumlah berita dan informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap dengarkan Gema Suara Radio setiap jam 11 siang untuk mendapatkan informasi penting dan terpercaya hanya di program Suara Warta. Jangan lupakan protokol kesehatan demi orang yang kita sayangi. Saya Mala Pratami dan rekan saya Alfreda Brian pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Suara Warta, terdepan dalam fakta. FM Gema
Suara Radio menggema setiap saat.